Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dino Dinasti Arianto. Saya dari Prodi Psikologi UANKA dan di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya itu tentang hubungan efikasi diri kreatif dengan perilaku kerja inovatif pada karyawan industri kreatif. Yang pertama ini ada daftar isi, teman-teman. Jadi yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Terus kedua, bab 2 ada kajian teori, penelitian relevan. Dan bab 3 ada populasi sampel, teknik pengambilan data, teknik analisa data. Ya, sebelum itu kita bahas dulu tentang latar belakang. Oke, latar belakangnya adalah karyawan. Yang pertama adalah karyawan didorong untuk berinovasi. Jadi di zaman sekarang itu inovasi dulu adalah menjadi faktor utama untuk mendorong perkembangan usaha sebuah perusahaan atau kinerja hingga nilai suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam berinovasi adalah hasil dari memanfaatkan ide-ide dari internal seperti karyawan. Terutama pada industri kreatif membutuhkan karyawan yang memiliki perilaku kerja inovatif untuk menciptakan ide-ide kreatif, menerapkan dan menciptakan lingkungan kerja kompetitif. Industri kreatif mulai berkembang dalam 10 tahun terakhir di Indonesia. Kontribusi Ekraf ekonomi kreatif pada PDB tahun 2020 sebesar 1,153,4 triliun dan menyerap pekerja di sektor Ekraf yaitu 19,2 juta orang. Selanjutnya, inovasi di Indonesia masih rendah. Berdasarkan data WIPO, Global Innovation Index 2022, Indonesia mencatatkan skor 27,90 yang menempati peringkat 75 dari 132 negara. Hal ini menunjukkan bahwa peringkat Indonesia masih tertinggal dibanding beberapa negara ASEAN lainnya dalam hal inovasi. Menurut laporan Global Competitive Report yang dirilis oleh Economic Forum pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-50 dari 141 negara. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia masih di bawah Singapura yang menduduki peringkat pertama dan negara tetangga yaitu Malaysia yang menduduki peringkat 37 serta Thailand ke-40. Oleh karena itu, Indonesia perlu berinovasi untuk meningkatkan daya saing, mendorong kemajuan, bahkan memecahkan masalah dengan ide-ide baru. Selanjutnya, pentingnya efikasi diri kreatif terhadap perilaku kerja inovatif, teman-teman. Nah, terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku kerja inovatif, teman-teman. Menurut Sri Rahayu pada tahun 2023, di penelitiannya terdapat 3 faktor yaitu personal, organisasi, dan eksternal. Faktor personal memiliki peran penting terhadap perilaku kerja inovatif. Dan oleh karena itu, dari ketiga faktor tersebut, maka penelitian ini akan berfokus pada faktor personal, yaitu efikasi diri kreatif. Karena menurut West, dalam Firdausia dan Eta Karina 2021, efikasi diri kreatif dipilih karena faktor penting dalam tahap penciptaan ide, faktor yang mendorong individu dalam melakukan inovasi, faktor yang mendukung individu dalam menghadapi berbagai hambatan ketika melakukan inovasi. Next, di sini ada inkonsisten penelitian. Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan hasil efikasi diri kreatif berhubungan dengan perilaku kerja inovatif, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nyoman pada tahun 2003 dengan hasil efikasi diri kreatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif. Dapat disimpulkan bahwa semakin kuat efikasi diri, maka semakin tinggi perilaku kerja inovatif. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Surya pada tahun 2020 mendapatkan hasil aplikasi diri berpengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif dan dapat disimpulkan meningkatnya efikasi diri kreatif maka meningkat juga perilaku kerja inovatif. Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini 2019 justru mendapatkan hasil yang tidak terdapat pengaruh secara signifikan efikasi diri kreatif terhadap perilaku inovatif. Didukung oleh penelitian lainnya yang dilakukan oleh Salma 2024 ditemukan bahwa efikasi diri kreatif tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap perilaku kerja inovatif. Dari hasil tersebut, maka disimpulkan bahwa terdapat penelitian yang tidak inkonsisten dengan menunjukkan hasil yang berbeda. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait hubungan efikasi diri kreatif dengan perilaku kerja inovatif pada karyawan industri kreatif di Jakarta. Yang pertama, rumusan masalah. Kita masuk rumusan masalah di sini, apakah ada hubungan efikasi diri kreatif dengan perilaku kerja inovatif pada karyawan industri kreatif di Jakarta?
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan efikasi diri kreatif dengan perilaku kerja inovatif pada karyawan industri kreatif di Jakarta. Manfaat penelitian yang pertama, secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menambahkan referensi dan pembelajaran ilmu mengenai hubungan efikasi diri kreatif dengan perilaku kerja inovatif pada karyawan industri kreatif di Jakarta. Dua, secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan, masukan, serta referensi sebagai pembelajaran bagi mahasiswa dalam menambahkan ilmu pengetahuan mengenai hubungan efikasi diri kreatif dengan perilaku kerja inovatif pada karyawan industri kreatif di Jakarta. Next, kajian teori. Perilaku kerja inovatif. Definisi perilaku kerja inovatif menurut Johnson adalah perilaku yang mencakup proses penciptaan, pengenalan, menerapkan ide-ide yang baru dan dengan sengaja untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi pekerjaan, kelompok, dan organisasi. Dimensinya terdapat 3 menurut Johnson. Ada ide generation, tahap menciptakan sebuah ide, inovasi individu berawal dari mengidentifikasi adanya masalah dan menciptakan ide serta solusi yang baru atau mengadopsi ide-ide yang telah tercipta sebelum untuk menyelesaikan masalah. Terus kedua ada ide promotion, tahap di mana proses individu melibatkan partisipasi dalam kegiatan sosial dan melakukan cara mencari teman, rekan kerja, koalisi, pendukung sehingga dukungan tersebut menjadi kekuatan yang diperlukan. Yang ketiga ada ide realization. Adalah tahap proses individu untuk dalam mengimplementasikan ide pekerjaan, kelompok, atau organisasi. Tahap ini mencapai keberhasilan jika individu memiliki usaha lebih dan berorientasi pada hasil. Yang kedua, kajian teori tentang efikasi diri kreatif. Definisi efikasi diri kreatif adalah sebagai keadaan motivasional yang mencerminkan keyakinan diri individu mengekspresikan kreativitas. Itu menurut Abbott pada tahun 2010. Dan dimensinya terdapat 2 dimensi menurut Abbott juga. Yang pertama ada creative thinking dan kedua ada creative performance. Creative thinking adalah mengacu keadaan mental dalam mengekspresikan kreativitas atau kemampuan individu dalam mengekspresikan ide-ide kreatif. Aspek ini melibatkan 4 indikator, yaitu kelancaran, kelenturan, elaborasi, dan orisinalitas. Creative performance mengacu pada keyakinan seseorang atas kemampuan dalam mengekspresikan kreativitas atau performa kreatif. Ya, di sini kita akan membahas tentang metode penelitian. Jenis penelitian yang penelitian kali ini adalah penelitian korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan efikasi diri kreatif dengan perilaku kerja inovatif pada karyawan industri kreatif di Jakarta. Penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menjadi dasar landasan yang kuat untuk pemahaman secara mendalam terhadap fenomena yang akan diukur secara angka. Variabel penelitian yang pertama, variabel independen atau variabel X efikasi diri kreatif. Yang kedua ada variabel dependent atau variabel Y perilaku kerja inovatif. Terus teknik pengumpulan data melalui kuesioner GFROM yang menyajikan pernyataan dalam skala Likert kepada responden. Teknik analisa data, penelitian ini menggunakan analisis data person correlation atau korelasi person adalah metode statistik yang berguna untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Ya, kita akan bahas tentang populasi sampel. Di sini saya memakai purposive sampling dengan kriteria karyawan industri kreatif yang bekerja di Jakarta dengan minimal bekerja 1 tahun. Yang sudah bekerja minimal 1 tahun. Di sini populasinya adalah karyawan industri kreatif di Indonesia dengan rentang usia 17-40. Kenapa saya mengambilnya? Karena data dari data tenaga kerja industri kreatif usia 15-24 mencapai 17,75 dan usia 25-59 mencapai 74,38%. Kemudian usia 70 tahun mencapai 7,87. Itu menurut Kemenparekraf 2020. Dan saya mengambil di tengah-tengahnya, yaitu mengambil irisan 17 tahun hingga 40 tahun. Dan sampelnya adalah karyawan industri kreatif di Provinsi DKI Jakarta. Instrumen penelitian di sini efikasi diri kreatif. Skala efikasi diri kreatif selanjutnya pertama kali dibuat oleh Tierney dan Farmer pada tahun 2002 dan diujikan pada karyawan perusahaan. Lalu dikembangkan oleh Abbott pada tahun 2010 dengan Cronbach Alpha yaitu 0,84 yang terdiri dari 6 item pernyataan
dengan menggunakan skala Likert, dan ini telah diadaptasi ke bahasa Indonesia oleh Ricardo Costa Zamora pada tahun 2025. Next, perilaku kerja inovatif, instrumental penelitiannya skala perilaku ini dikembangkan oleh Johnson pada tahun 2000 dengan Ronba Alpha yaitu 0,80 berdasarkan beberapa tahapan yang dirumuskan oleh Scott pada tahun 1994. Terdiri dari 9 item pertanyaan dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 telah diadaptasi juga oleh Ricardo Costa pada tahun 2025. Dan ini adalah uji validitas. Ya, di sini terlihat ada efikasi diri kreatif dan perilaku kerja inovatif. Kenapa bisa dibilang validitas? Karena total responden adalah 66 yang saya ambil, dan level of significant adalah 5%. Dengan N65 adalah 0,244. Dikatakan valid jika R hitung lebih dari R tabel. Kedua variabel di atas, item-item yang dikatakan valid karena R hitung lebih dari 0,244. Next, uji reliabilitas. Uji efikasi diri kreatif di sini mendapatkan Ronba Alpha 0,637, sedangkan perilaku kerja inovatif mendapatkan 0,841. Dikatakan reliable kuesioner ini karena menurut Wiratna Sujarweni, kuesioner dikatakan reliable jika nilai kelembapannya lebih dari 0,6. Dan uji korelasi person di sini terlihat person correlation 0,646 dan sigtutel 0,00. Dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka berkorelasi, dan hasil korelasi penelitian ini adalah 0,00. Artinya kurang dari 0,05, dan jika dilihat dari pedoman derajat hubungan yaitu 0,646 maka dikatakan korelasi kuat karena nilai person correlation 0,61 sampai dengan 0,90 arti 0,90 artinya korelasi kuat. Dan berarti semakin, dan di sini hasilnya adalah korelasi positif. Jadi semakin tinggi kreatif sertifikasi maka semakin tinggi juga perilaku kerja inovatif. Ya, sekian. Bila ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.